Hubungan agama dan Pancasila. Jadi dalam peraturan perundang-undangan sendiri diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Lebih lanjut pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, sehingga dapat kita simpulkan dengan jelas bahwa Pancasila dan agama tidak bertentangan dan juga tidak dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Ini berbeda dengan negara berbentuk komunis yang anti terhadap agama, bahkan cenderung ateis, serta juga berbeda dengan negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara, di mana agama dianggap hanya sebuah urusan pribadi masing-masing, tidak diperkenankan masuk ke dalam ranah pemerintahan. Kemudian yang kelima, ada Pancasila dan pertahanan keamanan. Pertahanan nasional adalah suatu kondisi bagaimana suatu negara dalam menghadapi keadaan yang kritis, dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga mampu mengatasi dan menanggulangi tanpa menimbulkan gangguan dan kerugian dalam bentuk ancaman maupun tindakan kekerasan dalam masyarakat. Nah, di sini dijelaskan kembali bagaimana perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan antara lain yaitu ada ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan juga ketahanan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang keenam, Pancasila dan pendidikan. Jadi, salah satu aspek yang paling krusial dari sebuah persoalan negara adalah persoalan pendidikan. Bahkan mungkin pendidikan ini bisa kita katakan sebagai proyek paling strategis negara. Karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita bisa menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing, yang ujungnya menguntungkan negara kita sendiri. Kalau kita kembali menilik sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, akan kita jumpai banyak sekali tokoh-tokoh yang terdidik. Contohnya ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan sebagainya. Walaupun di antara mereka menempuh jalur pendidikan yang berbeda, bahkan sekolahnya pun buatan Belanda, tetapi yang terpenting dari itu adalah mereka berhasil mengakses ilmu pengetahuan yang membuka cakrawala pemikiran dan akal sehat mereka untuk menemukan jalan bagaimana caranya Indonesia bisa merdeka. Sebegitu pentingnya pendidikan sehingga sebuah bangsa yang terjajah pun memerlukannya untuk bisa merdeka. Barangkali mungkin inilah yang mendasari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan R.A. Kartini untuk terus berupaya memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Nah, mengutip perkataan Nelson Mandela, dia berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Beliau juga berkata, "No country can really develop unless its citizens are educated." Atau bahasa Indonesianya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa mengubah dunia. Kemudian yang terjemahan kedua yaitu tidak ada negara yang bisa berkembang kecuali rakyatnya berpendidikan. Jadi menurut Mandela seperti itu, bahwa pendidikan itu sangat penting sekali bisa merubah dunia dan suatu negara bisa dikatakan maju atau berkembang kalau warga negaranya itu berpendidikan. Nah ya kalau warga negaranya tidak berpendidikan ya tidak bisa dikatakan sebagai negara maju. Bagaimana mau maju kalau rakyatnya saja bodoh-bodoh gitu. Kemudian yang ketujuh kita lanjut, Pancasila dan teknologi. Nah,
negara Indonesia sendiri sudah mengatur masalah mengenai perkembangan iptek dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hal itu dapat kita simpulkan bahwasanya negara mendukung perkembangan teknologi, tetapi dengan syarat menjunjung tinggi juga nilai agama dan persatuan, atau dalam konteks ini penulis atau saya menafsirkannya sebagai sila pertama dan sila ketiga. Kemudian aturan lengkapnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau SNIPT, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ya. Nah, menariknya dalam sebuah data yang dipublikasi oleh website Our World in Data pada tahun 2023 menunjukkan bagaimana pesatnya perkembangan teknologi di dunia dari awal peradaban manusia sampai dengan prediksinya di masa depan. Jadi saya di sini punya datanya yang saya dapatkan dari website tersebut. Di sini dijelaskan dari awal mula perkembangan manusia ya, dari terciptanya teknologi fotografi, kemudian ada automobil, ada antibiotik, kemudian ditemukannya vaksin RNA ya, sampai dengan yang baru-baru ini kita temukan adalah artificial intelligence. Nah, ini nanti mengenai teknologi-teknologi ini tentunya kan harus didasarkan pada Pancasila. Nanti bagaimana ini penerapannya dalam Pancasila, apakah teknologi ini bagus ataukah tidak, karena dalam Pancasila sendiri suatu teknologi itu harus bisa menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Apakah dia menimbulkan manfaat ataukah dia akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat? Apakah dia akan justru malah menodai agama atau melunturkan nilai-nilai agama, ataukah malah menimbulkan perpecahan, ataukah malah membuat rakyat tidak makmur dan sebagainya. Tentunya nanti ini akan dilihat dari segi Pancasilanya, apakah sudah memenuhi Pancasila atau tidak gitu. Karena setiap teknologi nanti yang akan berkembang itu harus berpedoman pada Pancasila ya. Kalau misalnya buruk ya mungkin teknologinya tidak akan digunakan atau mungkin disesuaikan gitu ya. Diambil baiknya, dibuang buruknya, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.